Hai Sobat, pada tanggal 22 Juni 2022, kami yang beranggotakan 14 orang melakukan kegiatan kuliah kerja lapangan atau KKL dengan mengamati kondisi tanggul raksasa yang ada di Pekalongan, tepatnya di dekat Pantai Pasir Kencana. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi dan dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tanggul raksasa serta mengetahui solusi yang tepat untuk permasalahan yang ada. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama tanggul raksasa yang ada di Pekalongan. Nah, ini dia tanggul raksasanya. Tanggul raksasa atau giant seawall sama dengan tanggul laut pada umumnya. Namun, tanggul raksasa memiliki spesifikasi yang jauh lebih besar dibanding dengan tanggul laut lainnya. Tapi, apa sih itu tanggul laut? Tanggul laut atau seawall biasanya dibangun sebagai bentuk pertahanan pesisir untuk melindungi daerah pesisir dari pasang surut dan gelombang. Sehingga dengan adanya pembangunan tanggul laut diharapkan dapat mencegah terjadinya abrasi serta banjirop akibat pasang air laut. Nah, bagaimana sih kondisi tanggul laut raksasa yang ada di wilayah Pekalongan? Mari kita lihat. Menurut warga setempat, tanggul raksasa yang ada di Pekalongan dibangun di lahan sawah dan tambak yang dialihfungsikan sebagai pembangunannya. Tanggul raksasa dibangun sederhana mungkin agar tidak berhadapan langsung dengan gelombang. Selain itu, tampungan air yang ada di tanggul raksasa direncanakan sebagai air baku bagi masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak bisa, dikarenakan adanya peristiwa intrusi air laut pada saat air laut terjadinya pasang maupun terjadinya hujan, sehingga airnya tidak bisa dijadikan sebagai air baku bagi masyarakat. Tanggul raksasa ini dibangun bersebelahan langsung dengan laut, di mana laut tersebut cenderung memiliki muka air yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanggul raksasa yang cenderung lebih rendah. Hal ini mengakibatkan masuknya air laut ke kolam tanggul raksasa ketika air laut mengalami pasang. Nah, kita sudah mengetahui kan bagaimana kondisi tanggul raksasa yang ada di Pekalongan. Jadi, apa tanggapan dan bagaimana penilaian warga sekitar mengenai tanggul raksasa ini? Kalau soalnya kan banjir udah tahunan itu, artinya tahunan. Oh ya. Cara fungsi buat penanggulangan banjir sih oke, tapi kan kalau dari penghasilan mati total kalau yang sebelah sana. Ya. Jadi tampaknya cuma kan dari segi kata-kata paling kata-kata nyakit ya ngaruh sih kalau listrik. Ya, yang sebetulnya yang sebelah yang utara, yang utama. Jadi kalau rob itu ya airnya nyobyok ke sini. Oh, yang rob itu dari air sini yang masuk sini. Nah, masuk sampai kampung sana. Kamu juga kena ya? Dapatnya sampai masuk ke kampung. Kurang beres sih. Kurang beresnya tuh menurut gue seperti apa? Kurang berbalik. Iya. Oh, kurang tinggi. Udah sih tanggulangan, tapi kan semakin tahun kan semakin tinggi lagi. Betul, selalu ada. Setiap tahun kalau ada, nah ini malah ini ya tahun ini mungkin tiap bulan ini masuk. Banjir separah itu. Parah. Tinggi, kira-kira tinggi lepas ke ini masuk sampai ke pemukiman di sana masuk ke pemukiman Masuk. kira-kira tinggi apa? Karena daerah ini malah ember maju. Kalau di daerah yang paling dalam itu Panjang. 1 meteran. Nah, di pemukiman warga. Lalu, apa harapan atau solusi warga sekitar ke depannya bagi pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Harapan saya itu ya sebetulnya harus diperbaiki lagi. Seperti ini jalan-jalan ini kan
nggak seperti ini hanya di aspal atau di film tidak enak lah. Oh ini ada kalau rob ini tenggelam kok. Kalau bisa sih sungai-sungai itu terus. Karena sudah penangkalan semua. Paling harapannya ya tanggul bisa ditinggikan lagi. Biar nggak banjir terulang lagi. Nah, dari penjelasan dan tanggapan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa tanggul raksasa yang dibangun di wilayah alih fungsi lahan sawah dan tambak di Pekalongan kurang efektif baik dari segi struktur dan tingginya, karena masih belum teratasinya peristiwa banjir rob di wilayah setempat, sehingga masih merugikan warga setempat baik dari segi sosial, ekonomi, dan kesehatan. Maka dari itu, warga berharap untuk pemerintah dapat menanggulangi peristiwa ini dengan cara memperbaiki tinggi tanggul raksasa, mengeruk sedimen sungai dekat laut karena terjadinya pendangkalan, dan membangun jalan beraspal di perbatasan antara tanggul raksasa dengan laut, serta meninggikan jalanan agar ketika air pasang atau hujan, air tidak meluap ke daratan. Lalu, menurutmu apa yang harus kita lakukan ke depannya terkait masalah ini? Komen di bawah ya.